竟敢动手！这倒是第一次听说。刚卓勒杀你元神！这战袍太过顽劣，不过废铜烂铁。这在血肉内刻入50口神语，列阵每一境界。我选仙骨法。什么？ Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Perfect World episode ke-227. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Shihou pergi ke sebuah tempat yang disebut sebagai Sungai Waktu, yang di sana Shihou bertemu dengan wanita peri yang menunjukkan sebuah jalan kuno kepada Shihou, yaitu sebuah metode budidaya kuno yang Shihou bisa menyerapnya. Dan setelah itu tiba-tiba saja adanya sosok dari raja kuno yang datang untuk menghabisi Shihou karena Shihou yang dianggap sebagai ancaman di masa depan. Sosok dari raja kuno itu terlalu kuat membuat wanita peri dan juga Shihou tidak bisa melawan, yang untungnya di saat itu adanya Ruthless Emperor yang datang menyelamatkan Shihou, yang sampai pada akhirnya Ruthless Emperor bisa mengusir sama makhluk jahat itu, membuat Shihou pun selamat. Dan juga setelahnya Shihou kembali ke dunianya dan pemburuan harta karun juga telah selesai, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan Modao yang melakukan serangannya kepada orang-orang pengganggu sebelumnya yang mengganggu teman-temannya Shihou. 入为无尽。 Tetapi pada saat penyerangan itu Modao tampak emosinya tidak stabil akibat masalahnya dengan anggota klannya sendiri, membuat Modao mengeluarkan serangannya terlalu barbar kepada para anggota Akademi Tianzhen, dan Shihou pun menyuruh kepada Modao berhenti. Dan setelahnya pun para pembuli sebelumnya mereka langsung meminta maaf kepada Shihou, dan di sana pun Shihou meminta kepada mereka untuk menyerahkan harta mereka. Para anggota pembuli dengan ketakutan mereka memohon kepada Shihou untuk tidak mengambil harta mereka, tetapi Shihou pun mengambil paksa harta mereka dengan menghajar mereka sampai mengeluarkan harta tersebut. Yang di sana Shihou menemukan adanya sebuah harta yang cukup bagus yang disebut sebagai tablet abadi giok kuno, yang merupakan harta langka yang dulunya juga Shihou ingin mendapatkannya tetapi tidak bisa, dan sekarang Shihou cukup senang karena bisa mendapatkannya. Tetapi tiba-tiba saja adanya anggota keluarga Wang lainnya alias dulurnya Wang Xi yang bernama Wang Chan. Di sana Wang Chan merendahkan Shihou dengan mengatakan bahwasanya Shihou merupakan budak dari keluarga Wang, dan Shihou disuruh untuk menyerahkan harta itu kepada keluarga Wang. Modao yang mendengar hal itu marah karena Shihou yang dihina. Ia berniat untuk menyerang Shihou, tetapi Shihou langsung mengambil pergerakan duluan menyerang Wan Chang yang membuat ia terluka. Wan Chang semakin marah dengan kejadian ini, sekaligus Wan Chang merupakan cucu dari kepala keluarga Wang, membuat ia memiliki kesombongan lebih yang mengancam kepada Shihou untuk segera meminta maaf kepada dirinya. Jika tidak, maka keluarga Wang akan menghukum Shihou. Shihou yang mendengar itu semakin marah kepada Wan Chang, yang lalu pun Shihou menewaskan Wan Chang, yang membuat Wan Chang pun pada akhirnya tewas. 竟敢动手！这倒是第一次听说。刚卓勒杀你元神！ Dan tak lama kemudian adanya Yoyue dan juga Wang Xi datang ke tempatnya Shihou. Di sana Yoyue terlihat puas karena Shihou yang menghabisi keluarga Wang, dan di sana pun Yoyue memberikan tawaran kepada Shihou untuk bergabung bersama kelompoknya dan meninggalkan Wang Xi. Wang Xi yang mendengar itu marah, ia pun memberikan tatapan tajam kepada Yoyue yang membuat Yoyue terdiam. Setelahnya Wang Xi bertanya kepada Shihou apa yang terjadi. Shihou hanya menjawab kalau mereka sebelumnya hanya melakukan pertarungan pertukaran pengalaman. Tetapi di sini Wang Xi juga tidak terlalu peduli kepada Wan Chang. Wang Xi justru mengajak kepada Shihou untuk membantu dirinya untuk mempelajari sebuah teknik yang telah ia dapatkan. Dan di sana juga Shihou mendapatkan lagi tablet kuno giok, yang membuat Shihou pun sekarang memiliki 2 tablet giok kuno. Hal ini seketika membuat Wang Xi juga kaget karena harta itu merupakan harta yang berharga. Dan tak lama kemudian adanya para anggota dari guru Akademi Tianzhen datang ke tempat mereka. Yang kedua guru itu juga
juga sangat tertarik dengan tablet Gyo kuno itu dan meminta kepada Shihao untuk meminjamnya karena Akademi Tianzhen memiliki kemampuan untuk menerjemahkan kitab Gyo kuno agar kitab Gyo kuno ini bisa dimanfaatkan Akademi Tianzhen dan menyebarkannya kepada para murid lainnya. Tetapi Wang Xi berbisik kepada Shihao untuk tidak melakukan hal itu dan lebih baik mereka memanfaatkan kitab Gyo kuno itu untuk keluarga Wang saja. Tetapi Shihao yang sudah muak dengan keluarga Wang, Shihao pun tidak mengikuti perkataan Wang Xi yang Shihao secara sukarela menyerahkan tablet Gyo kuno kepada guru Akademi Tianzhen karena Shihao yang tidak ingin membantu keluarga Wang. Wang Xi jengkel kepada Shihao karena Shihao tidak mendengarkan perkataannya. Singkat cerita, setelahnya guru Akademi Tianzhen menyuruh kepada seluruh muridnya untuk kembali ke dalam kapal karena mereka akan pulang ke Akademi Tianzhen mereka. Dan setelahnya juga kita berpindah kepada rombongan Chou Yusheng, Qing Yi, dan juga kelinci kecil yang mereka membicarakan pelayannya Wang Xi alias Shihao yang mereka masih belum mengetahui bahwasannya itu merupakan Shihao. Yang intinya mereka membicarakan kehebatan Shihao karena bisa memenangkan pertarungan melawan dua makhluk kuat dari dunia luar yaitu Beast Void dan juga Raja Tiga Kepala, serta juga mendapatkan pelayan dari dunia luar yaitu Mo Dao, dan Mo Dao sendiri sekarang berada di kantor dari para anggota Akademi Tianzhen untuk mereka bisa meneliti pemikirannya Mo Dao karena mereka ingin melihat apakah mereka bisa mendapatkan sesuatu hal yang penting yang dapat bermanfaat bagi mereka untuk menghadapi dunia luar dari ingatannya Mo Dao. Tetapi di saat mereka melakukan pemeriksaan, mereka gagal karena ingatan Mo Dao yang dilindungi oleh segel dunia luar. Ya, segel itu bisa meledakkan tubuhnya Mo Dao, tetapi untungnya di saat itu Shihao langsung menyelamatkan Mo Dao dengan menggunakan pagodanya, membuat Mo Dao pun tidak jadi meledak. Dan juga setelahnya penentua petinggi dari Akademi Tianzhen datang ke tempat mereka yang bernama Meng Tianzhen. Singkat cerita, kita pun berpindah dengan kondisi yang berbeda yang di sini Shihao telah kembali ke tempat kediamannya yang di sana tampak banyak orang berkumpul di depan kediamannya Wang Xi karena mereka telah mendengar kediaman Wang Xi telah dikurung oleh Shihao yang juga tampak Mo Dao berada di luar untuk menjaga. Hal ini pun membuat keluarga Wang juga berkumpul dan mereka mengira bahwasanya Shihao telah melakukan tindakan tercela kepada Wang Xi. Para keluarga Wang berbicara kepada Shihao dengan nada merendahkan Shihao sebagai budak keluarga Wang untuk segera menghentikan tindakannya dan segera keluar. Tetapi Shihao menjawab bahwasanya para anggota keluarga Wang terlalu bisik. Para anggota keluarga Wang tidak terima dengan jawaban Shihao. Mereka pun langsung melakukan serangan untuk membobol masuk tempat tersebut yang untungnya Mo Dao dapat menghentikan semua serangan mereka. Dan juga Mo Dao merendahkan para anggota keluarga Wang karena mereka tidak bisa menghadapi dirinya yang sendirian. Keluarga Wang semakin marah dengan situasi ini yang mereka pun mengeluarkan kekuatan simbol naga mereka yang berasal dari pedang keluarga Wang yang bisa dibilang sebagai harta tingkatan tinggi yang dimiliki oleh keluarga Wang. Dan karena keributan yang semakin besar membuat Shihao pun pada akhirnya keluar dari sana dan menunjukkan dirinya di hadapan mereka semua. Dan di sana para anggota keluarga Wang menghina Shihao dan juga memarahi Shihao karena tindakan Shihao kepada Wang Xi. Mereka menganggap Shihao sebagai budak yang tercela. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja penetua tertinggi dari Akademi Tianzhen yaitu penetua Wang datang menemui Shihao dengan memberikan token sejati kepada Shihao. Yang token itu bisa menjadi pertanda kepada Shihao kalau Shihao akan bisa menjadi murid sejati dari ketua Meng. Hal ini pun membuat para murid Akademi Tianzhen lainnya menjadi sangat iri dan juga kaget karena token ini merupakan token yang sangat berharga dan jarang sekali ada yang bisa mendapatkannya. Dan tadi sangka Shihao mendapatkan token itu yang padahal Shihao merupakan budak dari keluarga Meng. Shihao yang mendapatkan token ini juga merasa senang karena jika dirinya mendapatkan token ini maka Shihao tidak membutuhkan lagi Wang Xi maupun keluarga Wang sebagai izin masuk ke Akademi Tianzhen. Yang sekarang pun Shihao bisa memasuki Akademi Tianzhen tanpa embel-embel dari budak Wang Xi. Dan juga setelahnya
Wang Xi memberitahu kepada para anggota keluarga Wang bahwasanya mereka telah salah menilai Shihao, bahwasanya sebelumnya mereka berdua tidaklah melakukan tindakannya tercela, melainkan mereka berdua sedang melakukan proses pelatihan metode mimpi dari sebuah teknik yang didapatkan Wang Xi waktu berada di dunia harta karun, dan Shihao membantu dirinya untuk mempelajari teknik ini. Hal ini pun membuat para anggota keluarga Wang langsung meminta maaf karena mereka yang telah salah mengira 这战袍太过顽劣，不过废铜烂铁。 Dan juga setelahnya Shihao yang sudah muak dengan para anggota keluarga Wang ini karena selalu direndahkan oleh keluarga Wang, Shihao pun akan menunjukkan kepada mereka bahwasanya ia bisa terbebas dari kontrak perbudakan, yaitu dengan Shihao yang akan menghancurkan mahkota keluarga Wang. Hal ini pun seketika membuat orang-orang di sana menjadi sangat kaget. Jika Shihao melakukan kesalahan dalam penghancuran mahkota itu, maka bisa menewaskan Shihao karena mahkota itu terhubung dengan jiwanya Shihao. Tetapi kita mendapatkan flashback bahwa penetua tertinggi dari Akademi Tianzhen telah membantu Shihao dengan memberikan segel pelindung kepada Shihao, yang segel itu akan melindungi jiwanya Shihao jika Shihao mencoba untuk menghancurkan mahkota budak dari keluarga Wang. Yang juga setelahnya pun Shihao menunjukkan kepada semua orang bahwasanya ia mampu untuk menghancurkan mahkota tersebut, yang hal itu seketika membuat semua orang menjadi sangat kaget. Dan juga setelahnya Shihao pun mengucapkan selamat tinggal kepada Wang Xi karena Shihao yang tidak perlu lagi untuk menjadi pendampingnya Wang Xi untuk menjadi murid dari Akademi Tianzhen, karena Shihao yang secara resmi telah menjadi murid sejati dari penetua tertinggi Akademi Tianzhen, yaitu penetua Meng. Yang lalu pun Shihao pergi dari sana, dan di sana pun Yue Yue mengejek Wang Xi karena Wang Xi baru saja membuang aset harta karun berharga yaitu Shihao. Yue Yue menambahkan jika dirinya menjadi Wang Xi maka ia akan menyesali seumur hidupnya karena telah membuat Shihao tidak betah dan memutuskan untuk pergi meninggalkan ia. Dan juga sebenarnya di bagian ini adanya juga pembahasan tentang perjodohan Shihao kepada Wang Xi. Tetapi masalah itu kita sampingkan karena masalah sekarang Shihao lebih berfokus ingin membuktikan kepada keluarga Wang kalau dirinya tidak bisa direndahkan oleh keluarga Wang. Singkat cerita, kita pun berpindah dengan Akademi Tianzhen yang melakukan perkumpulan, yang di sini Akademi Tianzhen ingin memberikan kurikulum pembelajaran di mereka, yang dimana akan terbagi menjadi dua, yaitu metode modern dan juga metode kuno. Metode modern singkatnya merupakan sebuah metode yang dibentuk oleh era sekarang tanpa menggunakan kekuatan dari untayan immortal, dan untuk metode kuno merupakan kekuatan untayan immortal yang kekuatan ini biasanya merupakan warisan dari turun-temurun, dan kekuatan ini jarang sekali dimiliki oleh orang-orang karena kekuatan ini hanya dimiliki oleh warisan saja. Dan untuk metode modern sangat cocok untuk digunakan orang-orang yang tidak memiliki untayan immortal, tetapi kemampuannya akan bisa menyaingi bagi orang-orang yang memiliki untayan immortal. 这在血肉内刻入无数口身语，列阵每一境界。 Dan sebagai contoh yang menggunakan metode modern adalah Chou Yusheng, yang dimana Chou Yusheng tidak memiliki energi immortal, tetapi ia memiliki formasi modern yang ia satukan kepada darah dan juga tubuhnya, yang membuat kekuatan Chou Yusheng bisa menyaingi para kultivator dari budidaya energi immortal. Dan sebagai contoh metode kuno adalah orang-orang yang memiliki untayan immortal seperti Shihao, Wang Xi, Lu Tao, dan juga Mo Dao serta lainnya. Dan singkat cerita, para murid disuruh untuk memilih metode kurikulum apa yang akan mereka ambil, modern ataupun metode kuno. Yang singkatnya, para murid telah memilih metode kurikulum mereka masing-masing, dan Shihao merupakan orang terakhir yang melakukan pemilihan. 我选仙骨法。什么？ Yang singkatnya pun Shihao memilih metode kurikulum kuno, yang di sana pun membuat penetua Akademi Tianzhen kaget karena bagi mereka Shihao cocok dalam metode kurikulum modern. Tetapi setelahnya ceritanya bersambung dan berikut cerita selanjutnya di minggu depan besok. Pada cerita selanjutnya kita diperlihatkan dengan para anggota murid jalan kuno yang akan berlatih di tempat mereka dengan tampak kultivator berseruling telah mendapatkan simbol kunonya serta 10 raja mahkota. Dan setelah
Setelahnya kita diperlihatkan sebuah harta yang harta ini disebut dengan pil pembersih kapal yang merupakan harta paling penting untuk bisa menjalani kultivator jalan kuno, yang di sini pun akan terjadi perebutan untuk bisa mendapatkan harta tersebut, yaitu dengan cara melakukan pertarungan. Termasuk di sini Modou akan membantu Shihao dengan menghadapi para jenius lainnya seperti Lu Tao, yang juga Shihao bertarung melawan Wang Xi, yang nantinya pertarungan duel Shihao melawan Wang Xi akan menjadi pertarungannya sangat sengit sampai Shihao menggunakan kekuatan sejatinya, yang hal itu membuat semua orang geger karena kekuatan sejatinya Shihao mirip dari seseorang yang mereka kenal dulunya, yaitu Huang yang telah ditewaskan oleh Yuan Qing, yang pada saat ini nantinya Shihao akan menunjukkan identitasnya dengan Shihao yang akan menggunakan pakaian lamanya lagi. Dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Dan kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 竟敢动手！这倒是第一次听说。刚卓勒杀你元神！这战袍太过顽劣，不过废铜烂铁。